Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, terutama teman-teman yang akan berjuang dari jalur tes UTBK, SNBT. Hari ini hari pertama tes sudah selesai, sudah kelar yang gelombang apa itu sesi satu ya, yang pagi ya. Tanggal 30 April 2024, hari pertama yang tes UTBK di semua lokasi UTBK ya. Nah, ini ada pernyataan yang bisa menjadi sebuah gambaran betapa atau bagaimana kira-kira tingkat kesulitan soal UTBK tahun 2024. Ini materi UTBK 2024 yang paling sulit versi peserta di UI Depok. Nah, ini ada wawancara langsung ya nanti dengan para peserta yang ujian di UI Depok. Ujian tulis UTBK gelombang satu sesi pertama sudah digelar hari ini ya Selasa. Sejumlah peserta yang ujian di kampus UI membagikan pengalaman usai UTBK. Berdasarkan informasi yang ditampung Detik Edu, para peserta menyebut soal penalaran matematika PM dan penalaran kuantitatif PK jadi yang paling sulit dalam UTBK 2024. PK sendiri adalah subtes dari tes potensi skolastik. Jadi di TPS itu ada penalaran kuantitatif, ada penalaran umum, ada penalaran matematika. Hal tersebut disampaikan oleh Nabila, peserta UTBK asal Bekasi. Menurutnya, materi dan soal penalaran matematika jadi salah satu yang paling sulit di UTBK tahun ini karena memerlukan waktu hitungan yang cukup lama selama ujian. Materi yang paling susah penalaran umum, literasi bahasa Indonesia masih bisa, cuma literasi bahasa Inggris lebih susah. Katanya saat ditemui di pusat UTBK UI Depok Selasa 30 April 2024. Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh peserta lainnya, yakni Asmi dan Harunisa. Mereka juga mengaku pengadaan isian singkat mempersulit pengerjaan UTBK. Sementara itu, peserta UTBK asal Bekasi, Nata berpendapat subtes PK lebih sulit karena durasi ujian yang menurutnya kurang. Ia mengatakan waktu pengerjaan yang minim menjadikan soal penalaran kuantitatif itu menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Karena soalnya banyak, 20 soal dalam waktu 20 menit. Satu soal cuma bisa 1 menitan. Jadi cukup susah buat manage waktunya, ujarnya. Menurutku itu kalau nggak pakai trik lama, ngitungnya jadi lama. Enaknya pakai trik kayak yang dibuat di bootcamp atau bimbingan belajar sambungnya. Sedangkan Nadifa berpendapat penalaran kuantitatif lebih sulit dibandingkan penalaran matematika. Menurutnya materi penalaran matematika sudah cukup banyak diajarkan di sekolah. Paling susah itu penalaran kuantitatif sih menurut aku. Kalau penalaran matematika itu masih bisa dikerjain karena di sekolah diajarin tuturnya. Nadifa juga mengaku belajar tanpa bimbel alias otodidak. Ia merasa bebannya terhadap ujian UTBK menjadi lega setelah pelaksanaan ujian selesai. Langsung plong karena beberapa bulan ini kan udah belajar, jadi udah nyaman, udah enak deh suasana hatinya ungkapnya. Bagi para pembaca yang mengikuti UTBK gelombang 2, selamat menyiapkan diri ya, terutama yang mungkin sesi untuk hari Kamis ya, tanggal 2 Mei dan seterusnya. Ini bisa jadi gambaran tentang kira-kira apa strategi yang harus disiapkan ya untuk menghadapi soal-soal yang dirasa sulit. Menurut pengalaman peserta yang hari ini tes, yaitu ada PK, kemudian ada penerapan matematika, di mana soalnya itu 20, waktunya 20 menit, hanya 1 menit saja untuk bisa menyelesaikan soal. Kemudian yang penerapan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mungkin teksnya juga panjang-panjang. Tentunya kita punya trik ya, bagaimana menyederhanakan bacaan-bacaan yang panjang itu menjadi sebuah apa itu kesimpulan singkat yang itu menuntun kita untuk menemukan jawaban dengan lebih cepat. Oke, mungkin ini sekedar informasi ya untuk bayangan atau gambaran teman-teman yang belum tes UTBK kira-kira model soal dan tingkat kesukarannya itu ada di materi-materi penalaran kuantitatif, kemudian penalaran matematika. Jadi yang belum tes siapkan diri dengan baik. Coba lagi buka-buka soal terkait dengan PK dan PM. Semoga dengan persiapan yang lebih matang, teman-teman bisa lebih optimal dalam mengerjakan soal dan mendapatkan skor yang optimal dan tinggi, serta diterima di prodi yang diinginkan. Semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.